Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmatika Maulida bersama rekan saya ada Haikal Bahtiar Usman. Oke, untuk membahas mengenai integrasi nasional, pertama kita harus tahu apa sih integrasi nasional itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Arti dari kata nasional berarti bangsa. Kesimpulannya, pengertian integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat kemajemukan. Faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional antara lain adanya rasa senasib dan seperjuangan berdasarkan faktor sejarah, adanya ideologi nasional, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya jiwa nasionalisme, adanya kepribadian dan pandangan hidup yang sama, adanya semangat gotong royong, dan adanya rasa cinta tanah air. Jika ada faktor pendorong, pastinya juga ada faktor penghambat. Nah, faktor-faktor penghambat integrasi nasional akan dijelaskan oleh Haikal. Dilansir dari buku pendidikan kewarganegaraan oleh Marianto, faktor penghambat integrasi nasional antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen. 2. Wilayah negara yang begitu luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. 5. Adanya paham etnosentrisme di mana paham ini terjadi di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lainnya. Itulah sedikit penjelasan kami mengenai integrasi nasional. Oh iya Rahma, lantas bagaimana ya pemahaman di masyarakat mengenai integrasi nasional? Nah, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai integrasi nasional, Amelina dan Aditya telah terjun ke masyarakat untuk wawancara, Kal. Oh, begitu ya, Ma. Ya udah, ayo kita simak bersama-sama wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu Nur Barokah ingin mewawancarai mengenai integrasi nasional. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancarai? Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, apakah Ibu tahu mengenai integrasi nasional itu apa? Ya. Jadi, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan keberagaman sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu Ibu tahu nggak sih apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi suatu dasar untuk kita menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu menurut Ibu, integrasi nasional di Indonesia itu apakah sudah berjalan dengan baik? Karena di Indonesia masih banyak orang yang pernah menyebarkan berita hoax dan sehingga masih banyak masyarakat yang masih mempercayai dengan berita hoax tersebut. Lalu apa sih harapan Ibu untuk kedepannya? Ya, supaya Indonesia lebih maju dan lebih aman. Baik, terima kasih Ibu untuk meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Isnai Rahmawati mengenai integrasi nasional. Baik, saya mendengarkan. Yang pertama, ketika Anda mendengar kata integrasi nasional, apa yang terlintas ada di pikiran Anda? Menurut saya, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan. Yang kedua, menurut Anda apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional merupakan
merupakan suatu proses untuk mempersatukan suatu kelompok sosial budaya dan tujuannya untuk menyatukan. Yang ketiga, integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika kan memiliki makna yang bersama. Lalu ada nggak sih hubungan di antara keduanya menurut Anda? Integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika, mungkin Bhinneka Tunggal Ika bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu integrasi tersebut. Yang keempat, apakah Anda sudah menerapkan integrasi nasional di kehidupan Anda? Jika sudah, tolong sebutkan contohnya. Mungkin sudah seperti teman tidak memandang latar belakang kondisi ekonomi, agama, dan waktu. Yang kelima, menurut Anda, apakah integrasi nasional di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sih mungkin belum, karena masih sering terjadi pertengkaran antar suku. Lalu harapan Anda untuk Indonesia ke depannya itu apa sih? Indonesia menjadi lebih aman, damai, dan sejahtera. Baik, saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Apa sih yang terlintas pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mengatakan yang terlintas di pikiran saya tentang integrasi nasional itu suatu pembangunan budaya. dalam pemahaman Anda apa itu integrasi nasional? Menurut saya kalau integrasi nasional itu suatu proses pembangunan budaya dengan aspek sosial budaya dengan tujuan keselarasan dan kesamaan suatu bangsa. Menurut Anda, apakah ada hubungan antara integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika? Waktu kesamaan integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika menurut saya ada, karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu, dan hubungannya dengan integrasi nasional itu aspek suatu bangsa dengan Belanda sama Pancasila dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda, apakah integrasi nasional yang ada di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Menurut saya itu kan sudah ada tapi belum merata, contohnya kayak pemerataan pembangunan suatu negara. Berarti pemerataan pembangunan itu nanti akan berpengaruh dalam integrasi nasional karena dari tempat ini. Ya, Apakah Anda sudah menjaga integrasi nasional? kalau untuk saya dalam menjaga integrasi nasional itu sepertinya sudah dilakukan, contohnya atau saat rapat itu saling bertukar pendapat. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Menurut saya itu harapan saya untuk Indonesia ke depannya semoga baik dalam kesatuan dan kesatuan bangsa dan Terima kasih atas kesempatan ini. Kesimpulannya, pengetahuan masyarakat mengenai integrasi nasional masih kurang maksimal. Dibuktikan pada video wawancara Amel dengan salah satu ibu rumah tangga tersebut. Ketika ditanyai, ibu tersebut tidak paham, namun setelah dijelaskan Amel, ibu menjadi paham. Dalam wawancara yang dilakukan Adit dan temannya juga menunjukkan pengetahuan yang terbatas.
pengetahuan teman Adit hanya sebatas pengertian saja dan belum tahu betul mengenai pengaplikasiannya di masyarakat. Kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai apa itu integrasi nasional menjadi salah satu faktor penghambat integrasi nasional. Untuk itu, kita sebagai pelajar yang berpendidikan dapat mentransfer ilmu kita, walaupun di masa pandemi jangan jadikan alasan ataupun keterbatasan. Bisa dengan cara memberikan edukasi berbasis foto, video, dan poster di media sosial, dan sebagainya. Sekian penjelasan kami mengenai integrasi nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.